Keterikatan dirinya dengan leluhur. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Kang Deddy mengatakan itu. Mari kita introspeksi, apa kita masih mau menjadi budak selamanya? Mereka selalu mengagung-agungkan nenek moyangnya, sementara kita melupakan nenek moyang kita sendiri, yang itu lebih luar biasa, lebih beradab, dan lebih bisa kita kenang menjadi suri tauladan. Jangan hanya karena kita ini fanatik buta, percaya begitu saja dengan omongan mereka yang selalu gedabrus, dan kita menjadi mukibin yang setia. Sadarlah, itu hanya penghinaan untuk kita sendiri. Seperti yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi tadi, apa kita nggak sadar selama ini kita ini ditipu, dianggap rendah, gampang dipermainkan. Belum lagi coba lihat saudara-saudara kita yang perempuan, kalau dalam video-video ini banyak KDRT, kawin cerai, ditinggal begitu saja karena dianggapnya kita ini rendah, nggak ada gunanya. Sementara dia menganggap klannya, rasnya ini lebih istimewa, lebih tinggi daripada kita. Sadarlah saudaraku, peringatan pidato dari Kang Deddy ini mencerminkan kekhawatiran beliau ini kepada kita semua. Khawatir kalau kita ini melupakan nenek moyang kita sendiri, Wali Songo yang mengajarkan adab, sopan santun, agama, berbudi luhur. Sementara kalau kita mengikuti mereka, coba lihat, banyak mukibin-mukibin, sedikit-sedikit persekusi. Apakah itu adab yang kita akan tiru? Untuk mukibin-mukibin yang masih percaya kepada kabit, tolong gunakan pikiran yang waras. Ditimbang-timbang siapa mereka ini, telusuri sejarahnya. Mereka ini kesini sudah saya katakan beberapa kali, dibawa oleh Belanda dan dijadikan antek-anteknya untuk memata-matai kita perjuangan waktu itu, sehingga tidak gampang kita ini memberontak karena sedikit-sedikit telik sandi mereka ini sudah melaporkan kepada Belanda. Dan penjajahan itu setelah Belanda ini pergi dilanjutkan oleh taktik mereka sampai sekarang, yang kita ini dengan pelan-pelan mereka tipu sampai kini. Ya alhamdulillah sekarang ini kita disadarkan dengan tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani. Untuk selanjutnya mari kita lihat pidato bagaimana Kang Deddy ini begitu berapi-api menyadarkan kita semua. Semoga tidak menjadi budak lagi oleh siapapun, apalagi imigran yang sepertinya orang Arab tapi bukan orang Arab, yang selalu mengatakan kalau dia ini adalah cucunya Nabi, biarpun berbuat maksiat, berzina, minuman keras, dijamin masuk surga. Karena keyakinannya memang seperti itu. Apa ini kepercayaan yang benar? Mari kita perhatikan bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyampaikan orasinya. Yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda, yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhur. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya,
dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan aisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda, ngestekahan. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Marilah saudaraku yang masih muhibin Balawi, sadarlah, lihatlah perkataan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Benar apa adanya, gunakan pikiran yang jernih, yang bersih. Apa kita mau diperbudak selamanya? Kita sudah lama dijajah, sekarang dijajah dengan doktrin. Coba bayangin, apa kita akan mau terus-menerus seperti itu? Bahkan dalam video berikut juga ada kekhawatiran dari Profesor Mahfud MD. Mari kita saksikan. Membuat hal-hal yang bagi saya menodai kemuliaan leluhur saya juga. Saya harus anggap leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Dan ini yang mendirikan Indonesia. Nah, rasa kebangsaan saya itu ternodai ketika muncul berita-berita yang terakhir ini. Saya ingin katakan dulu Kiai ya, bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya habaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya, bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya tidak terlalu penting ya. Balawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi, ya silakan aja. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Kena Arok, itu saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia
dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu, gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim Kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib. Nggak ada Habib, cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada, sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada, karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah, kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan. Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya, Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya, menyatakan itu. Nah, itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini, saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rhoma Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rhoma Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan, betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegurlah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah, kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Nggak ada Habib yang menjawab gitu, bahwa ini loh yang dikatakan. Nggak ada tuh yang menjawab, hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah, oleh sebab itu bagi saya ya silahkan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silahkan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minajinggo, tidak apa-apa, Minajinggo juga. Bagi saya sama aja Minajinggo atau Ba'lawi gitu, Kenarok gitu. Artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah, yang
khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang, dan gitu kan. Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ, kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun tuh di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa ini siapa? Nggak jelas kan. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama gitu.